Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan kajian hadis Bukhari. Sekarang halaman 29 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul futya, bab memberi fitwa atau memberi jawaban, wawa dan dia orang wakifun orang yang berhenti ala dabah di atas kendaraan, wahariha dan selainnya. Jadi bab ini membahas bolehkah orang memberi jawaban atau memberi fitwa sedangkan dia sedang naik kendaraan atau naik selain kendaraan apa saja itu. Maksudnya dia mungkin sedang berkendara, berhenti kemudian karena dikenal sebagai ulama atau ustadz atau kiai, kemudian orang bertanya, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an ibn Syabin an Isa ibni Talhah ibni Ubaidillah an Abdillah ibni Amrin ibni al-Asi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa berhenti siapa Nabi fi hajati wada di dalam haji wada. Jadi wada itu bukan nama haji ya, bukan Nabi hajinya namanya haji wada. Wada itu pamitan atau yang terakhir. Memang Nabi selama hidupnya itu hanya satu kali haji. Kalau umroh 4 kali atau 5 kali. Kalau haji hanya satu kali. Sedangkan hajinya sendiri waktu itu haji Qiran Nabi. Dan ditandai dia membawa unta. Dimina linasi pada manusia yas'alunahu bertanya mereka manusia pada Nabi. Fajau maka datang pada Nabi siapa rojulun seorang laki-laki. Faqala maka berkata rojulun alam lam ash'ur aku tidak mengerti. Halaqtu apakah mencukur aku atau mengundul aku qabla sebelum an atbaha menyembelih, sebelum aku menyembelih. Faqala maka bersabda Nabi, izbah menyembelihlah wala harajan dan tidak ada dosa. Fajah maka datang siapa akharu yang lain. Faqala maka berkata akhar yang lain itu, lam ash'ur aku tidak mengerti, fanahartu apakah aku menyembelih qabla sebelum an armiya aku melempar jumrah Aqabah maksudnya. Faqala maka bersabda Nabi, irmi melemparlah wala harajan dan tidak ada dosa. Fama su'ila maka tidak ditanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in dari sesuatu kutima yang didahulukan ya, apa sesuatu itu waladan tidak ukhiro yang diakhirkan illa qala kecuali bersabda Nabi if'al kerjakanlah wala haraja dan tidak ada dosa. Jadi waktu haji wada dulu Nabi berhenti di Mina sedang naik kendaraan dan itu banyak manusia di situ ya para sahabatnya, banyak manusia yang ikut haji bersama Nabi. Ada seorang orang laki-laki yang datang pada Nabi untuk bertanya. Dia bertanya begini, Nabi saya tidak mengerti ini atau belum mengerti ini, saya mencukur dulu kah atau harus menyembelih dulu? Nah, kata Nabi, menyembelihlah dan tidak ada dosa. Datang lagi yang lain, ya Nabi saya tidak paham, tidak mengerti, apakah aku menyembelih dulu atau aku melempar jumroh dulu? Kata Nabi, ya melemparlah dan tidak ada dosa. Nah, setiap Nabi itu ditanya dari sesuatu itu tentang amalan apa yang dikerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah itu, Nabi mesti menjawab if'al wala haraja, ya kerjakan tidak ada dosa. Jadi kalau tanggal 10 itu kan orang haji itu di Mina.
amalan atau ya amalan yang harus dikerjakan itu waktu duha itu melempar jumrah akobah, kemudian menyembelih, ya menyembelih damnya, atau bisa ya kalau haji kiron unta, kalau haji tamato umumnya kalau orang Indonesia tamato menyembelih kambing, kemudian setelah itu kemudian kan lukar, lukar itu ya memakai pakaian biasa, kemudian akan tawaf ifadah. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah itu beberapa amalan itu ternyata dibolak-balik bisa. Melempar dulu bisa, atau menyembelih dulu bisa, atau gundul dulu bisa. Jadi mana saja yang bisa dikerjakan duluan itu wala haraja, tidak ada dosa. Boleh-boleh saja. Nah, sesuai dengan babnya tadi, itu ada al-futnya wa wakifun. Jadi tidak di sini tidak menerangkan tentang bagaimana itu amalan haji pada tanggal 10 itu ya. Cuma Imam Bukhari itu mengambil tentang bagaimana bolehkah seorang kiai atau seorang ulama itu dia ditanya sedangkan dia sedang di atas kendaraan. Jadi bukan waktunya dia memberi kajian, tidak begitu. Ustaz di masjid kemudian itu kan ya wajar seperti itu. Ini kan Ustaz dia sedang jalan-jalan, mungkin ke pasar, di atas motor, duduk-duduk di atas motor atau di mobil. Kemudian ada orang tanya, yang seperti itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, demikian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.